Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Bugo Windrawan. Cerita yang tak bagus, menyanyi melihat Romeomu, kekasih hatimu. Oh, ceria ku putus dalam. Dewa 19 dan Ahmad Dhani itu sebenarnya gabungan atau pasangan yang unik. Apalagi kalau kita ngomongin khusus soal Ahmad Dhani. Ternyata ia nggak hanya piawe ngolah lagu, tetapi juga ia piawe untuk berbisnis. Otak bisnisnya juga jalan. Sebagai sebuah kabar terbaru, Dewa 19 meluncurkan produk rokok kretek. Di tengah ancaman cukai rokok yang akan naik pada tahun 2023, justru Ahmad Dhani dan Dewa 19 meluncurkan produk ini. Produk barang yang bagi sebagian orang justru enggan untuk didekati. Dan tentu saja otak di balik produksi rokok kretek ini adalah Ahmad Dhani. Ia bersama dengan pengusaha lain menginisiasi produk ini. Alasan Ahmad Dhani sederhana sebenarnya. Selama ini ketika Dewa 19 manggung atau mengadakan konser, banyak sekali sponsor yang berasal dari produk rokok. Melihat situasi ini, kemudian Ahmad Dhani berpikir, kenapa kemudian mereka tidak sekalian bikin produk rokok yang juga suatu saat siapa tahu bisa mensponsori konser-konser atau manggungnya Dewa 19. Padahal Ahmad Dhani sendiri bukanlah perokok. Kalau kita melihat fenomena itu, bagaimana kemudian Dewa 19 memproduksi rokok, kita seolah ingat masa lalu di mana pada saat itu, pada awal-awal karir, Ahmad Dhani dan Dewa 19 masuk ke label rekaman. Ketika proses rekaman itu berlangsung dan Dewa 19 jauh masuk ke industri musik, lambat laun mereka menyadari bahwa jauh lebih menguntungkan secara finansial ketika Dewa 19 membuat label rekamannya sendiri, memproduksinya sendiri. Bagi saya pribadi, sebenarnya apa yang dilakukan Ahmad Dhani bersama Dewa 19 ini cukup menarik, cukup unik. Soal rokok tadi, mungkin saat ini di Indonesia, Dewa 19 adalah satu-satunya band yang melakukan hal itu. Belum ada band-band lain yang memproduksi rokok atas nama bandnya sendiri. Setidaknya itulah yang diakui oleh Ahmad Dhani. Lini bisnis yang mungkin tak terpikirkan oleh banyak orang, apalagi bagi sebuah band. Oke, Dewa 19 memang band yang cukup senior dan banyak diperhitungkan orang di belantika musik Indonesia. Penggemarnya juga cukup banyak. Dan tentu saja ini akan menolong bagi sesiapa saja yang ingin menggunakan lini bisnis Dewa 19. Dan situasi ini sebenarnya juga sangat disadari oleh Ahmad Dhani. Sebagai pentolan dari grup band tersebut, ia lantas tidak hanya bermusik. Ia mengembangkan lini bisnis-bisnis yang lain. Ahmad Dhani juga kemudian membuat manajemen sendiri bernama Republik Cinta Manajemen. Ada beberapa artis dan band yang ada di bawah naungan manajemen tersebut, termasuk salah satu di antaranya adalah Andra and the Backbone. Dan sekali lagi Ahmad Dhani melakukan itu ketika ia kemudian belajar bagaimana bisnis industri musik berjalan. Ada beberapa lini bisnis yang bisa dimasuki, dan itu meraih keuntungan di samping tentunya memproduksi lagu ya. Dan rokok yang diberi label Dewa 19 The Legend tersebut membuktikan sebuah hal bahwa Ahmad Dhani adalah orang yang memang benar-benar piawai dalam berbisnis. Dan sadar atau tidak, yang namanya aktivitas bermusik, industri musik itu ada umurnya, ada batasannya. Tidak selamanya industri hiburan di bidang musik itu menguntungkan. Apalagi yang namanya selera penggemar musik sangat subjektif. Ada yang suka, ada yang enggak. Dan Ahmad Dhani bersama Dewa 19 sadar betul situasi ini. Apalagi mereka sekali lagi bukan orang yang baru di industri musik Indonesia. Kalau kita flashback sebentar, kita melakukan kilas balik begitu ya. Apa yang dilakukan Ahmad Dhani dan Dewa 19 ini sebenarnya bermula dari ketika Indonesia terlanda pandemi COVID-19. Sebelum pandemi COVID, kita sama-sama tahu bahwa Dewa 19 jarang melakukan konser-konser yang besar. Pada saat kemudian pandemi melanda Indonesia, industri musik Indonesia juga ikut lambat laun turun dan stagnan. Ahmad Dhani kemudian merenovasi, mengaransemen ulang lagu-lagu lama Dewa 19 dengan menggandeng vokalis-vokalis baru. Ada Virsha dan ada Elo. Selain itu, mereka juga berkolaborasi dengan grup-grup band dan musisi lain. Bahkan yang selama ini tidak dilakukan Dewa 19, yaitu menyanyikan lagu-lagu milik orang lain. Hal itu dilakukan pada saat pandemi COVID. Dan itu dilakukan secara online, ada konser online.
Aransemen yang digubah ulang oleh Ahmad Dhani untuk Dewa 19 memberikan warna baru ternyata. Dan konser online itu juga dipenuhi oleh penonton. Hal inilah yang bisa dikatakan bahwa Dewa 19 dan Ahmad Dhani melakukan terobosan yang cukup penting di industri musik Indonesia saat itu. Setelah konser online itu, tawaran manggung tidak berhenti untuk Dewa 19. Apa yang bisa kita lihat dari perjalanan Dewa 19 bersama Ahmad Dhani, termasuk ketika mereka memproduksi rokok, adalah bagaimana kemudian sebuah band menerapkan bisnis. Tidak semata-mata memproduksi lagu, tidak semata-mata manggung, tapi juga mempunyai orientasi untuk mengambil keuntungan dari sisi-sisi yang lain. Dari situasi ini kita paham betul bahwa ternyata sebuah band ketika ia ingin besar, terutama dalam konteks Indonesia, band tersebut harus melakukan inovasi-inovasi lain. Contohnya Dewa 19 ini, bersama Ahmad Dhani tentunya. Idealisme bermusik boleh, dan itu memang diperlukan. Tetapi dalam konteks ini, dalam konteks industri, maka idealisme itu harus bergabung dengan bisnis-bisnis yang lain. Tujuannya agar band tersebut tetap dikenang. Dan ini sudah dilakukan oleh Dewa 19 bersama Ahmad Dhani. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton, sudah menyimak. Silahkan kalau ada komentar, ada diskusi, ataupun sanggahan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.